Kak, hai guys, kami dari Kompas 3 PDB 71. Mau fish tadi kak? Museum 10 November. Oke, dadah. Oke, kita udah sampai. Jadi kita akan mau apa? Kita lagi foto geotek. Di sini kita ingin mau jalan-jalan dulu ke sekitaran. Oke. See you guys. Ada bocil-bocil guys. Banyak banget anjir. Ini say hi. Halo. Masuk YouTube. Six, seven. Jadi kita sama Bung Tomo sekarang. Patungnya Bung. Oh, patungnya. Lanjut lagi kita ini ada mobil apa Ari? Ini mobilnya Bung Tomo. Tapi kalau dari bekas mobil ya kayak mobil asli. Jadi di belakang saya ini ada mobil Bung Tomo buatan Jerman. Ini generasi pertama Mercedes-Benz, nggak ngasal. Ini apa guys? Hah? Ini apa? Ini adalah Panzer Brand Carrier ya. Panzer Brand Carrier Jeep Prepire seri MK2. Jadi MK2. ini adalah tentara yang dari situ digunakan oleh arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Siap. Tapi ini nggak asli ya guys. Nggak asli. Jadi ini miniatur yang Bang David. Iya, ini jadi kayak ya, tampilan luarnya aja lah gitu dibikin mirip-mirip. Oh, Tapi nggak asli guys, oh, bukan asli. Siap. Sini apa nggak bang? Halo guys, kita lagi menuruni. Museum Turki. Ada penyusup guys. Museum Ini 10 November. Bukan museum Turki. musim 10 Novembernya guys. Halo guys, jadi kita udah di dalam museum 10 November. Ini ketua Gabina. Bombastic side eye. Benar. Kita sekarang ada di diorama Starby 1. Hidupin. Saya bersama Bapak Muhtarom, guru SD Kemala Bayangkari 9, Surabaya. Oke Bapak, langsung saja Pak. Untuk pertanyaannya yang pertama, apa makna nasionalisme bagi Anda setelah melihat pameran di museum ini? Tambah
kesannya tambah baik karena melihat visualisasi daripada perjuangan bangsa di kala dulu-dulu itu. Betapa jerih payahnya orang tua kita atau pahlawan kita sebelum kita mempertahankan kemerdekaan. Ya. Ya, Bapak. Berikutnya apa alasan Anda berkunjung ke Museum 10 November pada hari ini? Iya, salah satunya adalah mendidik anak-anak kami untuk mencintai bangsa dan negaranya, bahwa mempertahankan kemerdekaan itu sulit sekali. Oleh sebab itu kita enak tinggal menikmati saja. Mempertahankan itu adalah sulit. Supaya anak kami mengenal tentang sejarah bangsanya. Iki. Ya, oke. Yang ketiga, bagaimana perasaan Anda, Bapak, setelah mengetahui perjuangan rakyat Surabaya pada tahun 1945? Ya, salah satu perasaannya itu ngeri. Mungkin bangsa-bangsa yang lain belum bisa merasakan. Ya, mungkin sekarang itu di Gaza itu kayak begitu. Apa artinya PBB tidak bisa menyelesaikan? Kalau saya dulu masih kecil ya, oh ada KTA, ada Komisi 3 Negara di mana? Tapi sekarang bisa merasakan bahwa bangsa di dunia itu kata-kata tidak adil. Oleh sebab itu anak saya bawa ke sini biar tahu itu. Berikutnya, menurut Bapak, apakah nasionalisme masih penting di zaman modern seperti sekarang? Oh, sekarang masih penting lebih masa apa itu namanya HP, gadget dan lain sebagainya. Wah, pengaruhnya sangat besar sekali. Dan oleh sebab itu kita melihat bangunan-bangunan semacam ini itu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Saya kira itu ya. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, monggo. Kan saya Kire Orseola dari PDB 71 kelompok 3 akan mewawancarai salah satu tour guide yang ada di Museum 10 November. Saat ini saya sedang berbicara dengan Kak siapa? Halo, kenalin aku Kak Tata. Aku tour guide dari Museum 10 November. Kebetulan aku mahasiswa magang dari UNESA. Oke. Jadi untuk pertanyaannya Kak, yang pertama, apa peran Museum 10 November dalam mengenang peristiwa pertempuran Surabaya pada tahun 1945? Oke, jadi untuk peran dari museum sendiri itu sebagai penyalur gitu. Jadi bangunan yang mempunyai sejarah panjang ya, dari masa proklamasi hingga masa pertempuran fase 2 selama 21 hari di Surabaya. Untuk pertanyaan yang kedua, koleksi atau artefak apa yang paling menggambarkan semangat nasionalisme di museum ini? Kalau dari aku, koleksi yang paling menggambarkan semangat nasionalisme itu adalah di lantai 2. Itu terdapat koleksi senjata-senjata, dan itu fun fact-nya adalah senjata rampasan hasil rampasan dari markas-markas Jepang yang pada saat itu masih digunakan ya untuk markas kepolisian Jepang di sini. Itu. Selanjutnya, apa upaya museum dalam menjaga semangat nasionalisme di kalangan pelajar-pelajar kayak kita gini, Kak? Oke, kalau dari museum sendiri itu menyuguhkan tempat seperti ini ya, mendirikan tempat, lalu juga memberikan acara-acara, event-event edukasi gitu ya untuk mahasiswa maupun siswa, dan juga kita ada tenaga pemandu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau kunjungan ke sini, itu mau mempelajari sejarahnya lebih dalam, itu bisa memakai pemandunya seperti itu, memakai jasa pemandu. Lalu bagaimana museum ini berupaya menanamkan nilai cinta tanah air kepada para pengunjung, khususnya generasi muda, mungkin kayak generasi Gen Z kayak kita gini? Peran museum untuk menanamkan cinta tanah air ya. Oke, jadi kita berusaha ya untuk mengupayakan menjelaskan secara detail tentang sejarah-sejarahnya, memperkenalkan juga senjata-senjata, artefak koleksi yang kita punya gitu. Juga kita ada di sana itu souvenir ya untuk seperti kenang-kenangan gitu. Jadi biar kita setelah keluar dari museum itu kita tahu loh, oh ini barang dari Surabaya itu seperti ini, oh seperti ini barangnya. Mungkin terakhir, ada nggak pesan penting yang ingin kakak sampaikan tentang museum ini kepada masyarakat, pesannya? Oke. Mungkin lebih ke semua museum ya teman-teman, jadi jangan sesekali melupakan sejarah ya, seperti itu. Itu aja Kak, terima kasih banyak Kak. Oke, jadi pada masa proklamasi sendiri Surabaya juga mengalami pembentukan kekuatan dalam
pembangunan nasional sendiri pada awal-awal kemerdekaan Indonesia, yaitu awalnya ada KNI atau Komite Nasional Indonesia di sidang PPKI di Jakarta pada tanggal 22 Agustus pada tahun 45 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu salah satunya KNI ini yang dibentuk di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta. Dan menindaklanjuti keputusan itu, maka pembuatan KNI di Surabaya sendiri ada pada tanggal 25 sampai 27 Agustus 1945 di Gedung Nasional Indonesia di Jalan Bukutan Surabaya yang menunjuk Doel Arnowo sebagai ketua pertamanya. Kami dari kelompok 3 PTB 71 menyatakan Vistadi ke Museum 10 November. Selesai. Winner. Hebat. Winner. Hebat. Universitas Airlangga. Excellent with morality.